Assalamualaikum, kami di kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Bahasa Indonesia Baku. B. Bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku adalah inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Keunggulan bahasa Indonesia Baku yang pertama adalah sebagai bahasa persatuan, yang kedua sebagai alat komunikasi bagi yang belum menguasai bahasa daerah, dan yang ketiga sebagai bahasa yang baik, sopan, dan sesuai kaidah. Ciri bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kemantapan dinamis. Di sini, baku atau standar berarti tidak dapat berubah setiap saat. Kedua, bersifat kecendikiaan. Sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lain yang mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Dan yang ketiga, keragaman. Di sini, istilah baku dimaknai sebagai memiliki kaidah yang seragam. Proses penyeragaman bertujuan menyeragamkan kaidah, bukan menyeragamkan ragam bahasa, laras bahasa, atau variasi bahasa. E. Kerangka konseptual, visi, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Visi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan literasi bahasa Indonesia di kalangan sivitas akademik. Yang kedua, meningkatkan akses dan relevasi pendidikan tinggi berbasis bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sivitas akademik untuk mencari dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui bahasa Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran sivitas akademik akan peran pentingnya sebagai agen transformasi pola berpikir saintifik melalui pengguna bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Menumbuhkan sifat mental sivitas akademik yang mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas keberadaan bangsa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa iptek. Dan yang ketiga, menyiapkan sivitas akademik agar mampu menganalisis pemasalahan dan mencari solusi terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui perbuatan dan penggunaan teks. D. Kompetensi dan desain pembelajaran. Mata kuliah Bahasa Indonesia didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan bahasa Indonesia sebagai wahana untuk ekspresi diri dan akademik. Desain itu dapat digambarkan ke dalam poin-poin. Poin-poin tersebut adalah: yang pertama, kompetensi inti, kedua, kompetensi dasar, ketiga, kompetensi inti 1 dan 2, 4, kompetensi inti 3 dan 4, 5, kompetensi inti 1, 2, 3 dan 4, 6, kompetensi dasar, 7, kompetensi dasar 1.1 sampai dengan 1.3, 8, kompetensi dasar 2.1 sampai dengan 2.4, 9. Kompetensi dasar 3.1 sampai dengan 3.4, 10. Kompetensi dasar 4.1 sampai dengan 4.7. Proses dan metode pembelajaran aktif. Proses pembelajaran aktif dapat dilakukan dengan berbagai metode belajar. Sebagai berikut: yang pertama, pembelajaran tematik. Metode ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai sikap, pembelajaran, dan pemikiran yang kreatif dalam menggunakan teks tertentu untuk membangun sebuah konteks yang baru. 2. Pembelajaran berbasis saintifik. Metode belajar ini mengutamakan kaidah-kaidah ilmiah, objektif, terukur, dan sistematis dalam melakukan pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu teks. 3. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang berorientasi proses, relatif berjangka waktu, dan berfokus pada masalah tertentu. Metode ini mengedepankan kolaborasi dalam kelompok yang heterogen untuk merancang sebuah proyek tertentu. Pembelajaran berbasis masalah. Dengan metode belajar ini, sivitas akademik disodorkan suatu masalah, yang kemudian melalui pemecahan masalah tersebut mereka dapat memperoleh keterampilan-keterampilan yang baru lebih mendasar. Pembelajaran kolaboratif. Proses pembelajaran dengan metode bekerja sama mengeksplorasi sebuah pertanyaan spesifik atau bekerja sama merancang sebuah proyek bersama. 6. Pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks mengandung makna bahwa teks berserta unsur-unsur di dalamnya menjadi bahan dasar pembelajaran.